Warga Desa Mihu manfaatkan pasar murah di Sperindak untuk penuhi kebutuhan pokok. Disduk Capil Balangan tingkatkan kualitas pelayanan melalui FKP dan tindak lanjut hasil SKM. Kadisdikbud tekankan pentingnya lanjut sekolah di pengukuhan 114 siswa SMP Negeri 4 Paringin. Balangan Islamic Festival hadirkan syiar, hiburan religi, dan ruang gerak UMKM. Gelar Sastra Puisi 2 jadi wadah ekspresi seniman di Balangan Islamic Festival 2026. Dharma Santi Waisak 2570 BE jadi momentum memperkuat kebajikan umat Buddha Balangan. Halong juarai Lomba Teatrikal Puisi Islami Balangan Islamic Festival 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Herlina, berikut Batarbangan selengkapnya. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan di Desa Mihu, Kecamatan Juai, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selasa, 2 Juni 2026. Pelaksanaan pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Balangan di Desa Mihu, Kecamatan Juai, Selasa 2 Juni 2026, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar murah tersebut merupakan kegiatan ke-35 yang dilaksanakan di Sperindak Kabupaten Balangan sepanjang 2026 dan turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan. Staf Kemeteorologian dan Stabilitas Harga di Sperindak Kabupaten Balangan, Muhammad Iqbal Afriyadi, mengatakan kegiatan pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Desa Mihu dan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan pasar murah sehingga berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Desa Mihu Mawardi menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan pasar murah di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat karena sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Artinya syukur alhamdulillah, artinya pemerintah daerah untuk mengadakan pasar murah. Artinya masyarakat kami sangat terbantu lah di desa kami. Amun ya harga di pasaran kan 20 kayak minyak bimule 23.000 lah 1 liter. Sedangkan di sini 19.000 katanya. Jadi syukur alhamdulillah masyarakat kami dapat menukar sembako yang diadakan oleh pemerintah daerah. Antusiasme juga disampaikan warga Desa Mihu, Puji Samuni. Ia mengaku membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan tepung karena harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Hari ini tuh belanja gula sama minyak goreng. Untuk selisih harga? Untuk harganya lumayan lah, misalnya murah kayak itu. Dari harga berapa nih selisihnya? Kalau selisih itu sekitaran 2.000 sampai 5.000. Masyitah dan juru kamera Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menggelar forum konsultasi publik dengan tema peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat semester 2 2025 di Aula Disduk Capil Balangan, Rabu 3 Juni 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Balangan
menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP dengan tema peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM semester 2 2025 di Aula Disdukcapil Balangan Rabu 3 Juni 2026. Kepala Disdukcapil Balangan Andi Firmansyah Alam Saputra menjelaskan, penyelenggaraan FKP berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Forum tersebut menjadi wadah untuk menjaring masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam forum ini, Disdukcapil memaparkan 20 standar pelayanan atau SP yang telah diterapkan sejak 2024, meliputi layanan biodata penduduk, kartu keluarga, KTP elektronik atau KTPL, kartu identitas anak atau KIA, hingga surat keterangan pindah. Selain itu, pada 2026, Disdukcapil menambah beberapa standar layanan baru, yakni layanan identitas kependudukan digital atau EKD, perubahan nama, serta perbaikan akta pencatatan sipil. Terkait tindak lanjut hasil SKM semester 2 2025, Disdukcapil telah melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya mengubah pola pelayanan, memanfaatkan aplikasi pendukung untuk memantau proses layanan, menata ulang ruang pelayanan, serta membangun toilet bagi tamu dan masyarakat pengguna layanan. Melalui berbagai upaya tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat atau EKM terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan terus menunjukkan peningkatan. Pada kesempatan yang sama, Disdukcapil juga memperkenalkan aplikasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital, yaitu digitalisasi layanan administrasi kependudukan harus selesai dalam genggaman atau galus sanggam. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Abiji, mendorong para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat atas sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 3 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Balangan, Abiji mendorong para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat atas SLTA sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri pengukuhan dan pelepasan 114 siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Paringin di Mahligai Mayang Maurai Paringin Rabu 3 Juni 2026. Ia juga mengingatkan para siswa untuk terus menumbuhkan semangat belajar, berusaha, dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Paringin Murjiah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh orang tua serta wali murid yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Murjiah juga berpesan agar para lulusan tidak melupakan jasa orang tua, guru, dan semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan mereka hingga menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Istiqamah dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lantunan lagu-lagu religi yang dibawakan Hadat Alwi mewarnai pembukaan Balangan Islamic Festival 2026 di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Jumat 5 Juni 2026. Lantunan lagu-lagu religi yang dibawakan Hadat Alwi mewarnai pembukaan Balangan Islamic Festival 2026 di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Jumat 5 Juni 2026. Festival tersebut resmi dibuka dengan pemukulan rebana oleh Bupati Balangan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Balangan. Selama pelaksanaannya hingga 8 Juni mendatang, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan bernuansa Islami, mulai dari perlombaan seni dan budaya Islam, bazar UMKM, pertunjukan seni budaya Islami, hingga hiburan religi. Dalam laporannya, PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Balangan Nor Aspariah menyampaikan Balangan Islamic Festival menjadi upaya memperkuat syiar Islam sekaligus mendorong pengembangan pariwisata religi dan ekonomi kreatif di daerah.
Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan Balangan Islamic Festival menjadi wadah silaturahmi yang turut memperkuat identitas masyarakat Balangan yang religius serta menjunjung nilai kebersamaan. Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan, tetapi juga dari kemampuan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Balangan Islamic Festival hingga malam penutupan, agar memberi dampak bagi pelaku UMKM dan perekonomian lokal. Nanda Yuliarti dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Rangkaian Balangan Islamic Festival 2026 terus menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa seni dan budaya. Salah satunya melalui gelar sastra puisi 2 yang mempertemukan seniman dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Sabtu 6 Juni 2026. Rangkaian Balangan Islamic Festival 2026 terus menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa seni dan budaya. Salah satunya melalui gelar sastra puisi 2 yang mempertemukan seniman dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan bertema Maambung Banua Menjunjung Budaya tersebut menampilkan musikalisasi puisi dan teatrikal puisi sebagai wadah ekspresi kreatif sekaligus upaya melestarikan sastra dan budaya daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, gelar sastra puisi 2 tidak hanya menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya dan kreativitas, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar seniman dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Penampilan musikalisasi puisi ini diikuti peserta dari Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Kota Banjarbaru, dan Balangan. Sementara itu, teatrikal puisi dibawakan peserta dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Balangan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Barito Kuala. Melalui perpaduan sastra, musik, dan seni peran, para peserta menyuguhkan karya yang syarat pesan budaya, nilai kehidupan, dan kearifan lokal dengan karakter serta kreativitas masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah melalui karya-karya kreatif. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Umat Buddha di Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan Dharma Santi Waisak 2570 BE 2026 Masehi di Vihara Dhammaratana Desa Kapul, Kecamatan Halong, Minggu 7 Juni 2026. Umat Buddha di Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan Dharma Santi Waisak 2570 Buddhis Era 2026 Masehi di Wihara Dhammaratana Desa Kapul, Kecamatan Halong, Minggu 7 Juni 2026. Mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri, kegiatan ini menjadi sarana mempererat kebersamaan umat sekaligus memperdalam pemahaman terhadap ajaran Buddha. Ketua Bidang Sosial Budaya Sangha Theravada Indonesia, Bhikkhu Dhammakaro Mahathera menyampaikan Dhamma Desana yang mengajak umat untuk senantiasa mengembangkan kebajikan serta menjaga kualitas hati dan pikiran. Ia menjelaskan kondisi batin sangat memengaruhi cara seseorang memandang kehidupan. Saat hati dipenuhi kemarahan dan emosi, berbagai hal baik dapat terasa tidak menyenangkan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan akan mampu menemukan ketenangan bahkan dalam hal-hal sederhana. Sementara itu, penyelenggara Buddha Kabupaten Balangan Haryani mengatakan peringatan Waisak tahun ini diharapkan mampu mendorong umat menjadi pribadi yang lebih baik, semakin teguh dalam Dhamma, serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam dan kehidupan bermasyarakat. Haryani juga berharap pelaksanaan Dharma Santi Waisak pada tahun-tahun mendatang dapat dipersiapkan lebih matang sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Ini kegiatannya adalah dalam rangka perayaan Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era tahun 2026.
yaitu dari berbagai tempat wihara-wihara yang ada di Kecamatan Halong atau Kabupaten Balangan. Demikian juga ada yang datang dari Kota Baru. Dengan antusias mereka datang ke sini untuk bersama-sama merayakan perayaan Trisuci Waisak ini. Mungkin untuk harapannya Harapan ke depan adalah kita berusaha sebagai panitia Waisak untuk mengadakan perayaan lagi yang cukup dan lebih meriah lagi daripada yang sekarang. Ketua Panitia Romo Anto menambahkan kegiatan ini diikuti umat Buddha dari berbagai wihara di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, serta dihadiri umat dari Kabupaten Kota Baru. Penyelenggara dari Kantor Kabupaten Balangan dalam rangka perayaan Waisak kali ini menjadikan kita lebih baik dan kuat dalam dhamma dan menjaga alam lebih lestari dan menjadikan negara damai dan tentram sesuai dengan tema perayaan Waisak 2570 Budisarat 2026 dan menapaki jalan mulia ekspansi pada dunia. Harapan acara ke depannya, saya berharap acara ini bisa lebih rapi dan lebih matang dalam materi. Tingginya antusiasme peserta dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak tahun ini menjadi motivasi bagi panitia untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan ke depan. Melalui Dharma Santi Waisak 2570 Buddhis Era, umat Buddha diharapkan semakin terdorong untuk menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, dan mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, guna mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Herwin Caniago dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong meraih juara pertama pada Lomba Teatrikal Puisi Islami yang digelar dalam rangkaian Balangan Islamic Festival 2026 di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Minggu 7 Juni 2026. Kecamatan Halong meraih juara pertama pada Lomba Teatrikal Puisi Islami yang digelar dalam rangkaian Balangan Islamic Festival 2026 di Komplek Perkantoran Tugu Maritim, Paringin Selatan, Minggu 7 Juni 2026. Lomba tersebut diikuti oleh perwakilan dari 7 kecamatan di Kabupaten Balangan, yakni Paringin, Paringin Selatan, Lampehong, Batumandi, Awayan, Tebing Tinggi, dan Halong. Ketua Pokja 2 TPPKK Kabupaten Balangan Murjiah mengatakan, lomba tersebut tidak hanya menjadi wadah pengembangan seni sastra, tetapi juga media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Alhamdulillah acara Lomba Teatrikal Puisi Islami ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Balangan untuk tingkat kabupaten yang diikuti 7 kecamatan, terkecuali yang Jue, Kecamatan Jue yang tidak mengirimkan kontingennya untuk ikut berlomba di Teatrikal Puisi Islami ini. Harapannya agar warga Balangan, terutama pengurus PKK ya, agar bisa mengangkat seni teater dalam puisi juga, tapi di sini dalam momen Islami. Jadi tidak hanya dalam kegiatan puisi biasa, tapi memang momen puisi Islami karena kita melaksanakan Balangan Islamic Festival. Murjiah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya mendorong perkembangan seni sastra di Kabupaten Balangan, sekaligus melahirkan talenta-talenta muda yang berprestasi. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Kecamatan Halong berhasil meraih juara pertama. Posisi juara kedua ditempati Kecamatan Paringin, sedangkan juara ketiga diraih Kecamatan Tebing Tinggi. Salah satu anggota tim Kecamatan Halong, Hashmi Kamila Helwati, mengaku bersyukur atas capaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di kesempatan berikutnya. Yang pasti sangat bahagia. Sejujurnya kada percaya juga pada bisa masuk, tapi bersyukur banget bisa kayak itu. Seru pastinya berkumpulan, jadi kayak kekeluargaannya juga, jadi kayak makin akrab, makin lakas masuk pembelajaran di sana yang dihafal diingat.
Istiqamah dan juru kamera Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Herlina dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.